Saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pasar Penyu, yang saya hormati Bapak Parlin sebagai calon guru penggerak, Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Pasar Penyu yang saya hormati, dan siswa-siswa SMP Negeri 1 Pasar Penyu yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di pagi hari yang sangat cerah ini kita dapat berkumpul di Labor IPA SMP Negeri 1 Pasar Penyu dalam rangka diskusi visi calon guru penggerak. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator tidak berpanjang-panjang. Baik, kita langsung masuk kepada kegiatan berikutnya. Kita minta kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan diskusi mengenai visi calon penggerak Angkatan 8 atas nama Pak Parlin. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kembali kita diberikan kesempatan, baik kesempatan kesehatan dan keimanan, dan bisa bertemu dalam ruangan laboratorium IPA dalam rangka penyampaian salah satu tugas dari calon guru penggerak di SMP 1 Pasar Penyu yang pada pertemuan kali ini akan membahas tentang visi calon guru penggerak. Kemudian salawat dan salam kita pula mari sama-sama kita hadirkan poin junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nantinya kita mendapat syafaat yang berdoa. Amin. Amin ya Allah. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu pengajar praktek, Ibu Julia Jalali SPD LPD. Alhamdulillah, selamat Bu atas tuntasnya studi S2-nya yang baru kemarin selesai di wisuda. Kemudian yang saya banggakan Bapak Parlin Sukawa SPD LPD yang akan menjadi panutan bagi Bapak Ibu ke depan, dan mudah-mudahan Pak Parlin nantinya bisa menjembatani ilmu yang diperoleh dalam rangka memajukan dunia pendidikan khususnya di SMP 1 Pasar Penyu. Kemudian Bapak Ibu yang hadir, ini CDP Angkatan 10 kita mudah bisa ikuti nanti. Ya, saya mengharapkan ada tidak lagi dari Pak Parlin, ada generasinya. Ya, Bu Siti, Bu ini, Bu Risa, Bu ini. Bu Leni, sorry, aduh dia bukan Bu Yuli. Ya, kemudian Pak Musbeda, ya jangan jenuh berulang dan berulang, coba dan mencoba. Kalau bahasa IPA-nya era et labora, ya harus selalu mencoba. Masuk Pak, selamat, Pak selamat. Pak Eri masih ada waktu kan?
Oh habis ya, ini Pak sudah lebih 2 tahun kan? Sudah 5 tahun ya? Oh ya, nggak bisa ikuti. Jadi saya harapkan pada kesempatan ini sebelum kita membahas visi yang disampaikan Pak Andin, himbauan saya kepada kita semuanya ada kesempatan mau mengikuti yang dalam rangka peningkatan kompetensi bagi kita sebagai seorang tenaga pendidik. Kemudian anak-anak Bapak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mungkin ini menambah ilmu, menambah wawasan bagi kalian untuk ke depan. Ini kelas berapa sih? Kelas 9, ya. Sudah kelas 9, tentunya bisa nanti memberikan masukan kepada adik-adiknya apa yang kalian mulai hari ini. Ya, apalagi kita berbicara tentang visi itu adalah akan kita ke depan, mau bawa kemana sekolah kita. Ya, mudah visi yang diberikan oleh Pak Fadil bisa kita realisasikan. Kebetulan tahun ini kita sedang membuat kurikulum tahun dari 2023-2024. Ya, mana tahu bisa langsung kita aplikasikan apa yang dibuat oleh Pak Fadil. Apalagi kurikulum kita menuju kurikulum merdeka. Ya, jadi anak-anak sekalian, mohon diikuti dengan baik, berikan masukan, berikan saran, terutama anak bapak, ya apa sih keinginan kalian ke depan? Ya, hari ini kalian kelas 9, untuk apa dibuat ini kalian sudah tahu. Oh ya, kami ingin sekolah seperti A, B, C, D. Ya, jadi jangan dia memberikan masukan sehingga nanti Pak Fadil bisa merangkumnya dengan baik. Kemudian saya rasa tidak memperlukan kelima, karena lebih banyak nanti Bapak Ibu ketika Pak Fadil melakukan pemaparan nanti ada sesi tanya jawab, silakan berikan masukan, beri saran, kira-kira ini dulu yang harus kita kerjakan. Dan secara resmi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim kegiatan diskusi perumusan visi untuk calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Pak Malik. Secara resmi saya demikian atas perhatiannya. Sekali lagi mohon diikuti dengan baik demi kemajuan pendidikan khususnya di SMP 1 fase kedua. Ya, sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara diskusi kita pagi ini. Baik, acara selanjutnya kita berikan waktu kepada Pak Parlin untuk menyampaikan visi di depan kita semua. Kepada Bapak Parlin, kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa diberi kesempatan ya untuk mengikuti acara diskusi dan komunikasi visi dan prakarsa perubahan yang merupakan program dari calon guru penggerak yang akan saya sampaikan. Tidak lupa salawat serta salam terhadap junjungan kita Nabi Alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita di yaumil akhir nantinya mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pasir Banyu yang saya hormati, Ibu Jaliani sebagai pengajar praktek yang saya hormati, rekan-rekan majelis guru yang sudah memberikan waktu dan
tenaga serta pikiran untuk menyukseskan acara ini. Saya ucapkan terima kasih serta Ananda semua yang hadir di sini yang saya banggakan. Di sini kita akan mendiskusikan visi yang akan saya buat sebagai calon guru penggerak. Dan ini motivasi untuk Pak Husnidar dan Bu Liza. Semoga lulus di angkatan 10. Karena untuk Bu yang kita ketahui, yang di depan ini yang muda ini jujur aktif di dalam segala kegiatan. Cuman terkunci di masa honornya, rata-rata masih 2 tahun. Sementara syarat itu 5 tahun. Nah, untuk Pak Husnidar mengulang yang disampaikan oleh Pak Sugiarno, jangan kapok, jangan apa, kita memanfaatkan peluang yang ada, kita memanfaatkan kesempatan yang ada, minimal untuk menambah pengetahuan kita dalam dunia pendidikan. Itu untuk Ananda, ini adalah angan-angan, cita-cita yang akan kita raih, yang ingin kita capai, dan ini bisa kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Jadi visi itu sebetulnya ya memang hanya biasanya digunakan untuk diri sendiri, organisasi dan instansi, tapi untuk diri sendiri juga boleh. Nah, saya merupakan CGP angkatan ke-7 untuk Kabupaten Indragiri Hulu, dan untuk di Kecamatan Pasir Penyu alhamdulillah baru sendiri ya Pak Sujarno ya, belum ada yang mengikuti ya. Saya juga lulusan angkatan 7 tapi ikut di CGP angkatan 8. Nah, dalam hal ini saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Ahmad Fahri Hutahuru. Ya, ini merupakan orang Medan ya, dosen, dan selalu memotivasi ketika di dunia maya. Karena CGP ini ada 2, ada jalurnya. Kalau istilah Bu Jaliani, angkatan darat dan angkatan udara. Nah, Bapak ini membimbing kami melalui Zoom. Tapi kalau di daratnya Bu Jaliani komandannya, gitu, yang mengarahkan bagaimana bisa tugas-tugas kami selesaikan. Dan mungkin saya tidak perlu kenalkan lebih banyak untuk pengajar praktek, karena saya yakin apalagi Pak Husnidar merupakan satu tim PID ya. Dan Ibu Jaliani ini bukan suatu atau seseorang yang asing. Dia mengajar IPA di SMP Negeri 1 Lirik. Dia sebetulnya ingin ikut CGP Pak Win, tapi karena kena di usia, makanya dia hanya bisa di pengajar praktek. Tujuannya apa? Sama seperti saya, untuk menambah pengetahuan yang ada. Dan bimbingannya luar biasa. Kita diarahkan, selalu diingatkan, selalu dimotivasi ya, bagaimana orang tua memotivasi anaknya. Bahkan sering minta maaf ya kalau bunda cerewet. Nah, tapi itu yang memotivasi kami untuk menyelesaikan tugas kami. Baik Bapak Ibu, tujuan diskusi kita kali ini adalah bagaimana kita mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid yang diimpikan yang akan datang. Jadi intinya apa? Kita akan mencoba mendiskusikan apa sih yang kita impikan sebagai guru, apa yang kita inginkan sebagai guru untuk kedepannya. Anak kita ini mau dibawa kemana? Mau kita jadikan apa? Mau kita buat jadi apa dia? Gitu. Nah, untuk mengingatkan kembali, visi itu adalah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari sebuah lembaga atau organisasi. Intinya apa? Cita-cita itu
cita-cita kita ke depan itu kita tuangkan dalam rangkaian kata yang nantinya itu akan menjadi impian kita ke depan. Nah, Bapak Ibu, ini ada kalimat rumpang yang perlu kita diskusikan. Karena kalau saya sendiri, saya mungkin ingin murid itu sukses ke depannya, ingin murid itu jadi apa. Saya yakin Bapak Ibu punya impian juga. Nah, untuk memandu itu, kita carilah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan rumpang ini. Kayak yang pertama, mungkin saya dengan Bu Riza beda. Saya ingin anaknya sukses. Sama lah kayak kita kecil dulu mau jadi apa? Tentara. Satu lagi mau jadi dokter. Itu kan sebetulnya visi gitu, ke depan. Nah, itu cita-cita. Nah, sekarang kalau saya tanya ke Bu Riza, kita memimpikan murid yang seperti apa ketika kita sekarang posisi kita menjadi guru? Mandiri, tanggung jawab. Berarti kan ibu nanti ke depan sudah punya bayangan ketika ibu masuk, apa yang ibu sampaikan, apa yang ibu ajarkan terhadap anak, nanti ibu berusaha untuk anak itu mandiri. Nah, sudah itu bagaimana caranya anak itu bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini banyak, misalnya terhadap diri sendiri, baik tugas maupun kegiatan di sekolah. Nah, seperti itu sudah bisa kita ambil alih untuk jadi dasar kita untuk membuat visi. Selanjutnya saya ke Bu Cindy. Kita percaya bahwa murid adalah kalau Bu Cindy punya keyakinan murid itu seperti apa? Inti dari pendidikan sebagai anak didik kita. Bu Reni, setiap anak memiliki potensi. Kalau di sini, di sekolah kita mengutamakan akhlak, budi pekerti, itu yang berarti ya. Bagaimana anak keluar dari sekolah ini dia memiliki akhlak. Nah, terakhir, bagaimana cara usaha kita untuk mewujudkan visi tersebut? Berkolaborasi. Inilah yang saya lakukan Bapak Ibu. Kolaborasi itu intinya apa? Saya ingin kerjasama dengan Bapak Ibu bagaimana mewujudkan visi saya. Jadi kalau Bu Riza tadi ingin anak yang bertanggung jawab, kita gabung dengan DCD, ingin itu adalah tujuannya bagaimana anak. Perhatikan bisa mewujudkan anak, terus kita tambah punya Bu Ade tadi yang memiliki akhlak. Itu udah bisa kita tuangkan dalam visi kita. Nah, makanya dari itu, terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Ini adalah impian saya ke depan. Intinya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang rumpang tadi itu, saya memimpikan murid yang ini tangguh, berpikir kritis, ya. Semua anak itu memiliki bakat, ya. Dan yang seperti yang saya sepemikiran dengan Bu Adi, selain punya bakat dan kemampuan dalam akademis, anak juga harus memiliki akhlak yang baik. Nah, bagaimana saya mewujudkan ini semua? Saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menjalankan visi dan mewujudkan impian saya. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini adalah visi sekolah kita. Visi sekolah kita yang insya Allah Bu Juliani mungkin ini akan diubah karena kemarin itu ada rapat jadi sudah tidak apalagi tidak kalau tidak sesuai tidak, tapi ada profil pelajar Pancasilanya harus itu arahan dari Pak Sujarno semalam untuk membuat visi baru. Jadi
untuk sementara kami pakai visi yang lama. Terwujudnya peserta didik yang takwa, unggul dalam prestasi, berbudaya, memiliki jiwa gotong royong dan peduli lingkungan. Intinya ke sini gitu. Nah, dari takwa, unggul dalam prestasi, berbudaya, saya turunkanlah ke visi saya sebagai guru penggerak. Ini visi saya sebagai guru penggerak, mewujudkan gerakan menulis karya sastra di sekolah. Kenapa ini? Saya kaitannya dengan mata pelajaran saya guru bahasa Indonesia. Jadi maksud saya ketika anak itu mampu menulis sebuah karya sastra, itu sudah menunjukkan unggul dalam prestasi, walaupun bukan di akademik tapi di non akademik. Dan visi ini saya tuangkan dalam manajemen perubahan atau prakarsa perubahan. Jadi intinya dari visi saya itu, saya ingin mempunyai buku kumpulan pantun yang memiliki ISBN. Intinya apa? Ada pantun, buku kumpulan pantun yang dikeluarkan dari sekolah ini yang memiliki ISBN, tapi karya anak didik. Dan ibu bapak guru boleh juga membantu besok. Ini yang ingin saya wujudkan ke depan. Ini impian saya. Jadi saya ingin sebelum saya selesai mengajar di sekolah ini, saya punya kumpulan pantun. Kumpulan pantun berdasarkan jenisnya yang memiliki ISBN, tapi hasil karya anak. Dan itu sudah saya tuangkan di dalam aksi nyata saya 1.3 Ibu. Ya, dan kemarin minta tolong bantuan anak Pak untuk membuat pantun dan alhamdulillah sudah berjalan. Nah, untuk prakarsa perubahan ini, bagaimana ini bisa terwujud? Bagaimana cara mewujudnya? Saya turunkan dalam Bagja. Nah, ini dia manajemen perubahannya atau prakarsa perubahannya. Bagja ini buat pertanyaan, A-nya ambil pembelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya itu atur eksekusi. Saya akan paparkan satu persatu. Intinya, buat pertanyaan, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran dari visi yang kita buat. Kedua, ambil pembelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif pada diri, kelompok atau komunitas yang akan kita jadikan pelajaran. Intinya apa? Bagaimana kita mencari aset yang kita miliki, aset yang kita punya untuk kita mewujudkan visi tersebut. Gali mimpi, inilah apa yang ingin kita inginkan tadi. Kalau saya tadi memiliki kumpulan pantun yang memiliki ISBN. Jabarkan rencana adalah bagaimana saya mengidentifikasi tindak-tindakan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan visi saya. Terakhir adalah atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Jadi akhirnya buku itu jadi nyata. Nah, ini dia Bagja saya. Pertanyaannya adalah, apa fokus utama dari proses inquiry yang akan Anda lakukan? Apa tujuan dari inisiatif yang akan dilakukan? Mengapa Anda ingin melakukan ini? Nah, tindakan yang akan saya lakukan adalah bagaimana cara efektif untuk melaksanakan kegiatan gerakan menulis karya sastra di sekolah. Apa saja daya dukung yang saya butuhkan. Ambil pelajaran, ini adalah apa hal positif pada diri. Saya merasa saya menguasai untuk penulisan karya sastra. Dan Bapak Ibu Ananda semua, Bapak Ibunya ini punya karya tulis semua. Ini merupakan S1 semua, lulusan S1 semua. Karya tulis yang paling mendasar dia adalah skripsi. Dia nggak akan punya titel nama itu kalau dia nggak punya karya tulis.
Intinya apa? Selain saya punya kawan-kawan yang memiliki potensi untuk teknik penulisan karya tulis. Jadi tidak sendiri. Nah, yang berada di depan ini udah satu tingkat lagi yang di atas, ya, karena dia udah di tesis gitu. Pak Sujarno sudah, Bu Jaliani sudah. Nah, yang kedua adalah siswa pernah membuat karya berupa pantun puisi berdasarkan pengalaman yang pernah dialami. Kapan ini? Ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Disuruh membuat pantun, disuruh membuat puisi berdasarkan pengalaman pribadi. Itu aset saya. Yang ketiga adalah latar budaya kita. Kita Melayu. Apapun acara, apapun kegiatan, terutama kebudayaan, tak akan lepas dari pantun. Perpisahan kemarin aja lebih banyak pantunnya daripada acaranya, kata Bu Riza. Karena manggil orang pakai pantun, selesai manggil orang tutup pantun. Nah, itu Bu Riza. Itu latar budaya kita. Daerah kita punya latar Melayu. Yang selanjutnya adalah saya yakin dan percaya sebagai guru, sebagai siswa tidak akan ke SMP 1 kalau tidak memiliki semangat yang belajar yang tinggi. Ya. Nah, dan alhamdulillah ini adalah bentuk dukungan dari guru dan kepala sekolah. Ini jadi kepala sekolah dan guru mendukung kegiatan ini. Jadi mimpi ini dia yang saya impikan tadi. Bagaimana bisa siswa dan guru memiliki motivasi yang tinggi untuk menghasilkan karya sastra, ya, kumpulan pantun yang ber-ISBN berdasarkan jenis-jenis pantun. Saya yakin mampu ini, gitu. Tinggal bagaimana kolaborasi kita saja. Nah, rencananya bagaimana? Saya mengkomunikasikan rencana pinginnya gitu, adanya pelatihan pembuatan pantun kepada kepala sekolah, ya, dan guru serta siswa. Saya berikan sosialisasi, ya, sosialisasi bagaimana untuk usaha kita untuk mengikuti pelatihan pantun yang ada. Nah, sudah itu mendemonstrasikan bagaimana cara membuat pantun. Bu Riza paham itu, bagaimana membuat pantun. Nah, tindakannya adalah atur eksekusi. Tindakannya apa? Nah, mohon maaf Bu adik, saya ambil namanya. Gitu. Yang pertama, saya yang merancang kegiatan, karena ini impian saya. Bu adik membantu saya untuk sosialisasi, minimal mendata siswa yang mau mengikuti atau guru yang ingin ikut pelatihan tersebut. Dan kepala sekolah menyetujui kegiatan ini dan membuka. Nah, gitu. Dan besok bagaimana caranya guru dan siswa ikut pelatihan sehingga dari pelatihan berkelanjutan itu terbitlah sebuah kumpulan pantun dari SMP Negeri 1 Pasir Penyu yang memiliki ISBN. Ini visi saya sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Ibu bapak semua, ananda semua, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Parlin yang telah memaparkan visinya di hadapan kita bersama. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Parlin. Baik, kita lanjut kepada sesi diskusinya. Mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang dari pemaparan Pak Parlin tadi ada yang perlu dipertanyakan atau mungkin masih membingungkan atau segala sesuatu yang menjadi ganjaran di pikiran Bapak dan Ibu. Untuk sesi pertama mungkin kita minta 3 orang saja dulu. Silakan Bapak dan Ibu. Atau boleh dari Bapak Kepala Sekolah dulu untuk memberikan masukan atau memberikan saran kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Iya, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu serta anak sekalian, tadi sama-sama kita lihat
ya, bahwa visi daripada Pak Palid selaku calon bergerak akan mengarah kepada pembuatan pantun yang nantinya diakui secara nasional melalui buku yang tidak dengan ada ISBN. Nah, saya terus terang, saya orang Jawa tapi nggak boleh pantun, tapi ini pantun. Nah ini memang Mas Kasulina sama Pak Palid, ya, saya akan berikan dukungan karena pepatah mengatakan di mana ya. Nah, bagi Bapak Ibu, mungkin motivasi dari saya, Bu, dari saya, mari kita dukung dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, ya, realisasi. Bahkan pantunnya kalau bisa pantun yang dua sisi, yang bertanya, nah, berbalas pantun. Kalau yang Pak Palid saya kurang tahu pantun yang mana. Saya juga belum tahu yang dihasilkan oleh anak kita kemarin, apakah pantun berbalas pantun atau pantun untuk diri sendiri atau pantun nasihat dan sebagainya. Jadi nanti di sini juga perlu penekanan oleh Pak Palid mau diarahkan kemana? Karena pantun itu banyak, pantun nasihatnya, pantun agama, pantun anak-anak, pantun belajar dan sebagainya. Ya, nah ini nanti Pak Palid itu bisa melakukan apa lagi? Langsung ke sasarannya apa, kemana gitu. Apakah sifatnya umum? Boleh. Nah Bapak Ibu Guru pun demikian. Bapak Ibu Guru tentunya pola pikirnya berdasarkan pikiran guru untuk anak, kalau betul pantun untuk pendidikan. Nah gitu juga anak Bapak sekalian. Kemarin ada Bapak intip kebetulan ketika PPDB, saya intip ada pantun ini. Tapi intinya pantunnya adalah mengajak bagaimana caranya siswa itu berlomba-lomba untuk berprestasi. Itu yang intinya saya lihat sepintas, ya, karena terbaca oleh saya di kertas tas putih. Oh ini ternyata yang diperoleh Pak Palid. Saya betul nampak saya secara umum mendukung kegiatan ini dan saya juga perlahan akan berjalan, ya, karena zaman saya sekolah dulu ada bahasa Indonesia itu ada berbagai termasuk di dalam sastra ada prosa dan sebagainya, ya. Kita SMA ada yang di pantunnya boleh terserah mau AA atau AB dan sebagainya. Nah bagi kita sekali lagi saya mengimbau, yuk kita dukung terutama anak-anak pun demikian tidak apa-apa. Dan nanti ketika kita ada kegiatan tidak ada salahnya pantun yang dibuat hari ini ya bisa kita jadikan acuan ke depan. Saya aja kemarin, Bu, saya bingung apa, akhirnya saya pantun, saya cari Bu pantunnya. Karena berarti saya pantun itu aja. Ya. Ya. Kalau saya rapat ikan sepat kan gabus gitu saya. Nah, itu. Jadi secara implisit saya katakan mari kita dukung. Saya selaku kepala sekolah akan mensupport Pak Palid sehingga minimal ada realisasinya kepada guru dan kepada siswa atau pada saat-saat kita melakukan pertemuan atau rapat ada pantun. Tapi untuk saya mau titipan dulu. Ketika ada pertemuan wali murid mau titipannya. Ini loh pantunnya Pak. Nah itu saya ingat. Ya, mungkin itu masukan Bu dari saya dan saya serahkan kembali kepada Bu. Benar. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada Pak Palid serta dukungan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Pak Palid. Berikutnya kepada Bapak dan Ibu yang ada ingin memberikan masukan, saran ataupun pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini bukan pertanyaan ataupun apa, tetapi berkaitan dengan ya diri saya juga. Kalau semuanya acara-acara umum kita ingin berpantun seperti protokol yang dilakukan oleh protokol sebenarnya. Sementara kalau saya sendiri karena tidak pandai berpantun, akhirnya melihat